Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Salam hangat sahabat Eljon, jumpa lagi bersama saya, Jocelyn, Miss Chinese Indonesia Culture 2022, dan host kita hari ini Bapak Martinus Joni Sugiarto. Dan tentunya masih bergabung bersama dengan kita Bapak Haris Chandra, Ketua Umum Perkumpulan Persatuan Kuangtung Indonesia. Nah, beliau ini juga merupakan Wakil Ketua Umum FOBI, Federasi Olahraga Barongsai Indonesia, sekaligus pengusaha. Wow, prestasinya keren-keren banget. Keren. Ya Pak. Nah, mungkin langsung aja ya kita ajak. Itu baru Yosi sebutin loh. Masih banyak. Wah. Kita pengen Langsung tanya kali langsung aja nih. ya Pak kita ya. Ya, sama Pak Haris nih. Pak Haris, selain dari Guangdong, Wakil Ketua Umum FOBI, terus Pengusaha. masih organisasi lagi. Ada di Perhimpunan INTI. Indonesia Tionghoa. Masih Masih apa lagi Pak? ICRP, ICRP. Indonesia Conference on Religious and Peace. Wow. Itu kita bicara lintas agama. Wow. Luar biasa ya. Jadi aktivis di agama juga nih. Bukan sebut aktivis di agama, tapi saya passion melihat kalau agama itu kita perlu ada dialog. Ada dialog, kita bisa hindari konflik agama. Iya. Yang seharusnya tidak pantas terjadi, tapi kenyataannya ada. Ya. Nah, sehingga kita ada sebutannya ICRP, Indonesia Conference of Religious and Peace. Nah, barangkali kalian belum tahu bahwa ICRP ini salah satu pendirinya yang memberikan dukungan adalah Presiden kita ke-4 ya, Gus Dur. Oh, Gus Dur. Wah, Presiden Gus Dur. Iya. Saat itu beliau sudah sebagai presiden posisinya memberikan dukungan. Wah, luar biasa ya. Betul. Ya, sehingga kita bisa merasakan bahwa betapa manfaatnya ini karena Gus Dur adalah sosok yang betul-betul punya kecintaan terhadap sesama manusia. Terus apa lagi Pak? Oh. Pasti banyak. Ya pasti. Tadi aja sebutinnya banyak banget Pak. Oke, sekarang saya sebut yang dari luar negeri. Boleh. Hampir 7 sampai 8 tahun saya sebagai country liaison dari China ASEAN Business Investment Summit, KBIS. Wow. Yang dimana setiap tahun kita ada pertemuan di Nanning. Kemudian tahun 2018 tercetuslah bahwa kita sesama beberapa pengurus atau anggota-anggota negara ASEAN, kita bentuk satu namanya China ASEAN Entrepreneur Association. China ASEAN Entrepreneur Association. Ketua umumnya itu adalah, mungkin saya kalau sebut namanya di Indonesia mungkin nggak begitu kenal, tapi dia adalah salah satu orang terkaya di China. Mungkin kalau saya sebut namanya Lui Jin, tidak banyak yang kenal, tapi kalau saya sebut itu bosnya Xiaomi. Oh, bosnya Xiaomi. Bosnya Xiaomi. Kembali lagi, saya diminta sebagai ketua country untuk Indonesia. Country chairman. Dan kita memang semua negara ASEAN plus China, ya 10 plus China. Sebetulnya gagasannya dari 2018 dan 2019 pertama kita ketemu untuk launching. Seharusnya kita setiap tahun ada pertemuan, tapi kita terganggu oleh namanya COVID-19. Sampai hari ini kita bahkan somehow ada yang lose contact. Itu salah satu. Yang kedua juga terjadi juga sama sebelum COVID 2019. Saya diundang untuk ikut dalam satu program
pasca sarjana yang diadakan oleh satu institut bisnis di sana di China yang sangat terkenal, sebutannya Chongqing Graduate School of Business. Nah, Chongqing Graduate School of Business itu sponsor utamanya adalah Li Ka-shing, Li Jia-sheng. Ya. Makanya institut pendidikan ini namanya Chongqing, dari Chongqing Group. Saya senang karena mereka ada bikin satu program sebutannya China ASEAN New Business Leadership Program. Saya diminta kembali lagi, saya diangkat sebagai ketua wali kelas untuk overseas. Wow, keren banget kan? Nih, Bener ya, tadi kita bilang tidak hanya di Indonesia nih, ternyata di mancanegara beliau top juga. Persis. Yang saya banggakan karena ini kan negara ASEAN. Iya. Jadi ASEAN boleh katakan banyak pentolan-pentolan sebagai kita punya pertemanan yang cukup bagus. Jadi ini juga salah satu peluang yang untuk nanti mungkin dari anggota-anggota Guanglian bisa optimalkan hubungan-hubungan baik ini. Masih ada juga China ASEAN Business Association yang dimana begitu berita saya terpilih sebagai ketua Guangdong sudah pada selain kirim ucapan selamat, sudah minta kapan kita ketemu, dan salah satu segera datang ke Indonesia tanggal 17 Februari mendatang ini. Begitu selesai cap gome datang mereka ya? Persis. Ya. Karena Indonesia dinilai adalah satu negara yang sangat potensial. Betul. Dan Indonesia bisa membawa dorongan kemajuan ekonomi untuk ASEAN. Iya. Dan ASEAN menjadi tumpuan harapan dunia. Ya. Nah, kita bangga sebagai Indonesia. Betul. Menurut McKinsey, Indonesia ini 2045 akan menjadi negara terbesar nomor 4 di dunia. Luar biasa, kita ngalahin Jepang, ngalahin Jerman. Nah, luar itu biasa kan? 2045 entah saya di mana, tapi yang pasti harapan-harapan itu di tumpuan anak muda. Oh, ada di tangan muda, anak-anak muda nih. Oke. Ya, jadi jangan main aja ya. Oke. Pak Haris, kalau kita lihat hubungan Bapak secara internasional yang begitu kental, mungkin Kak ditarik ke Guangdong, sehingga tadi Bapak katakan bahwa untuk mendorong perekonomian dan budaya bisa dibuat event-event di Indonesia, kita undang mereka, terus kadang-kadang kita yang mengirim delegasi ke Chongguo untuk meningkatkan volume bisnisnya supaya bermanfaat besar buat Indonesia. Gimana Pak? Jawabannya simple dan gampang. Sangat bisa. Sangat bisa. Kalau gitu di dalam kepemimpinan Bapak selama 3 tahun, harapan Bapak kira-kira pengen bikin berapa acara business matching antara Tiongkok, ASEAN, Indonesia, kapan diketemukan sehingga bisa menghasilkan sebuah networking yang lebih mantap, dan berapa kali untuk pertukaran budaya Pak? Secara kuantitatif saya sulit untuk membayangkan berapa banyak, tapi saya tuh punya perasaan bahwa intensitasnya akan tinggi, karena kita tahu bahwa terdahulu saya sudah mengatakan bahwa provinsi Guangdong di China itu adalah kontribusi PDB-nya yang paling besar di China, dan kemudian di sana ada satu sebutannya mereka Great Bay Economy, Tawan Shui Great Bay. Nah, Great Bay ini termasuk di Hong Kong, Macau dan sebagainya. Jadi saya melihat ini peluangnya
luar biasa. Dari mereka kan kita bisa bayangkan Pak, dunia ini manusia sudah dikekang, kakinya diikat, tidak bisa kemana-mana selama 3 tahun. Nah itu pun kita masih bisa survive, apalagi kalau memang sekarang sudah kita bebas bisa kemana-mana, tentu keinginan untuk visiting kita punya kerabat dan sebagainya itu lebih intens ya. Betul. Ada pepatah Tionghoa mengatakan 见面三分情. Betul. Ya kita ketemu dikit banyak juga ada pengaruhnya daripada kita hanya ketemu di udara, di Zoom dan sebagainya. Betul. Kalau ketemu dia minta nggak enak nolak ya. Ya, jadi saya rasa siap-siap deh kita semua anggota atau bagian dari Guanglian, kita harus jemput bola. Karena begini, Yosi, kalau kita lihat China sedang mempromosikan bahwa dia akan menjadi pabrik dunia untuk hampir semua barang. Karena kuantitas produksinya gede, kualitasnya makin bagus. Nah, barang-barang ini akan membanjirin dunia. Kalau kita nggak tangkap, kita bisa-bisa harga barang kita menjadi tidak bersaing. Misalnya orang beli sebuah barang di Malaysia, made in China, harganya katakanlah misalnya uang kita 1 juta. Terus kalau kita datangin dari negara lain karena produksinya sedikit, harganya jadi 1,5 juta. Bisa-bisa kita tidak termanfaatkan gitu loh. Kalah saing gitu loh. Berarti harus produktif juga nih kita. Iya, jadi menurut saya kita mesti memanfaatkan semaksimal mungkin programnya Tiongkok yang akan membanjirin dunia dengan made in China. Jadi kalau saya pernah baca di salah satu artikel itu 2025 dunia ini diharapkan kesebar jadi produk made in China. Itu kira-kira gimana Pak? Saya ingin jelasin dari perspektif lain. Iya. Bahwa saya sangat tidak setuju bahwa produk China akan membanjiri dunia. Nggak setuju, saya Pak? tidak setuju. Oke. Tapi saya merasa bahwa China adalah negara yang paling kuat dalam kita sebutnya supplier chains. Iya benar. Ya, supplier chains. Jadi supplier chains itu yang kita harus punya peluang. Kalau supplier chain kita itu adalah peluang bagaimana kita kerjasama. Begitu loh. Jadi kalau bilang membanjirkan produk-produk made in China, saya kira tidak demikian. Dunia tidak demikian. Dunia ini akan dinamika, terjadinya dinamika. Tapi senantiasa kita bahwa punya satu lebih alert terhadap apa yang akan terjadi besok. Itu penting sekali. Saya coba mengutip ada satu kata mengatakan begitu. Bila mana arah angin berputar haluan, ada orang yang membangun tembok untuk menangkis angin, tapi ada orang yang membangun kincir-kincir angin, memanfaatkan angin kencang itu. Kita di mana ini? Jadi sahabat Eljon, kita tidak usah khawatir kebanjiran dari China, tapi China memang kita harus akui, this is the country the most lengkap lah, sophisticated, mereka lengkap sebagai satu negara yang bisa memberikan supplier chains yang begitu sempurna. Ya, kita melihat pabrik-pabrik di katakanlah otomotif ya, dari Eropa, dari Amerika, itu hampir semuanya punya pabrik di Tiongkok. Jadi supply chains-nya itu yang membuat mereka jadi lebih cepat, lebih murah ya Pak ya, sehingga itu bisa menekan cost. Nah sekarang kalau di Indonesia Pak, menurut Bapak, kira-kira bagaimana caranya memanfaatkan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat dan begitu hebat di Tiongkok untuk membangkitkan ekonomi di Indonesia Pak?
saya melihat pemerintah telah berbuat banyak hal. Banyak sudah. Salah satu yang saya tahu bahwa Indonesia kita sudah bangun sebutannya two country twin park. Oh. Two country twin park. Jadi dua negara ada apa ya kawasan kembar. Nah, jadi China akan punya kawasan industri yang terintegrasi di Indonesia. Demikian juga Indonesia di situ. Kalau di sini kalau nggak salah tempatnya di Jawa Tengah. Kalau saya tidak salah. Tapi kalau di China tepatnya di mana saya belum begitu tahu. Tapi saya tahu programnya ini ada. Karena ini juga salah satu saat saya sering mondar-mandir China bicara mengenai business investment, kita banyak bahas ini dan kita dorong ke situ. Jadi dengan demikian masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, Indonesia sangat potensial. Kita punya Indonesia banyak kekayaan alam atau produk-produk pertanian atau whatever itu sangat digemari. Contoh, China adalah satu konsumen yang paling besar untuk produk keturunan kelapa. Oh. Nah, saya balik tanya, kalau kelapa siapa yang bisa bersaing dengan Indonesia? Itu salah satu contoh. Iya. Jadi kelapa ya, kelapa dengan turunan produk-produknya Pak ya. Persis. Iya. Nah Pak, Bapak kan nggak hanya sebagai Ketua Umum Perkumpulan Persatuan Kuangtung Indonesia ya, tapi juga sebagai Wakil Ketua Umum FOBI ya, Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Berarti sudah tidak asing lagi nih mendengar kata olahraga barongsai. Betul Pak? Saya termasuk perintis, termasuk salah satu pengurus FOBI dengan teman-teman yang bisa goal FOBI merupakan salah satu cabang olahraga di bawah KONI. Saat itu ketua umum kita Pak Dahlan Iskan. Dan kita angkat beliau sebagai Bapak Barongsai. Tapi Bapak kok bisa nih bergabung di FOBI? Bergabung di FOBI saya memang terhadap awalnya barongsai hampir bahkan buat generasi saya dari kecil kita sudah masih ingat bunyi tamburnya. Ya, itu memberikan kita semangat. Dan saya saat itu kelahiran di Makassar. Di sana di satu tempat kota yang termasuk kalau Indonesia Timur ya kota yang terbesar ya, tapi saat itu tahun 60-an kan kita ekonomi Indonesia masih sangat-sangat ke belakang. Nah, dari sana pun saat itu pun saya ingat barongsai sudah populer di masyarakat. Dan kemudian terjadi reformasi Indonesia, kita bisa angkat kita punya budaya Tionghoanya sudah bisa kita bebas dan sebagainya. Di situ perjuangan dari awal, bahkan kita berhasil bikin pertandingan dunia barongsai saat itu yang pertama kali di Surabaya. Keren nih. Ya, kemudian walaupun cukup panjang waktunya bahwa kita tidak bisa main barongsai secara bebas, tapi begitu kita bisa kembali bangkit barongsai, Indonesia berkali-kali menjadi juara dunia. Berkali-kali. Iya. Itu juga kita turut bangga, turut mengharumkan nama bangsa. Kembali lagi mengenai barongsai. Barongsai ini olahraga yang menganut banyak filosofinya. Barongsai kita tidak bisa main kalau kita tidak sehati. Oh, tidak bisa. Ya, bayangkan satu barongsai ada 2 orang di dalam. Dengan apalagi mereka punya atraksi harus berdiri dan dengan kecepatan yang telah ditentukan oleh aturannya itu mesti lincah dan sebagainya. Bayangkan kalau konsentrasi atau kerjasamanya yang kurang.
Kemudian juga bukan hanya berdua yang atraksi itu, dengan yang pemain musik pun itu harus serasi. Tanpa serasi itu akan diskualifikasi. Nah, barongsai itu banyak. Kemudian cara jurinya setelah saya pelajari itu juri boleh katakan yang paling quote unquote ya fair, paling fair. Karena jurinya ada 9. Banyak ya. Saya cerita barongsai. Beberapa bulan yang lalu kan ada kejurnas di Jogja ya Pak? Ya betul. Ke Jogja. Saya jujur aja kaget. Saya tahu barongsai justru pertama kali diajak Pak Haris ke Malaysia. Pertandingan dunia. Iya, di Genting. Di Genting, pertandingan Seru dunia. banget nih bisa menyaksikan langsung ya Pak. Iya. Seru. Jadi saya menyaksikan di situ. Tetapi tetap saja pengetahuan saya sedikit. Begitu saya lihat di kejurnas kemarin Pak, ternyata akulturasi dengan budaya lokal begitu kentalnya. Dari Sumatera Barat itu bermain bisa dengan lagu dan budaya mereka. Bisa campur Pak. Saya lihat juga dari Bali, dari beberapa daerah. Itu kita katain barongsai tapi ada akulturasi budaya daerahnya. Itu gimana cara bisa menyatukan sampai diterima oleh, kita lihat misalnya Sumatera Barat kan. Sumatera Barat itu kan tidak begitu mudah menerima suatu budaya asing yang masuk karena mereka solid sekali ya. Tapi sama barongsai mereka begitu kompak dan begitu diterima dan berkali-kali juara mereka. Itu luar biasa Pak. Itu saya bilang budaya harus saling kenal. Oh. Ya. Nah, itu yang terapkan itu adalah local wisdom. Local wisdom. Ya. Oke. Local wisdom. Dan kemudian barongsai kita sudah berhasil tahun waktu PON yang sebelum ini di Bogor kita sudah ada pertandingan eksibisi. Nah, PON berikutnya nanti tahun 2024 ya, PON berikutnya. Sorry. Yang di Aceh. Yang di Aceh. Nah, barongsai sudah merupakan salah satu cabang yang akan dipertandingkan. Wow. Ya. Hebat ya. Jadi sudah diakui oleh pemerintah resmi dalam KONI dan dipertandingkan di dalam PON ya Pak. Iya, itu prosesnya kita telah memenuhi semua proses atau aturan main dari KONI sehingga dari awal sampai prapon. Awal exhibition, prapon sampai di nanti yang berikutnya di PON berikutnya dipertandingkan sebagai salah satu cabang olahraga. Luar biasa. Ya, beliau berperan secara aktif dari zaman dulu untuk barongsai. Luar biasa. Muda nih. Ya, itu karena kecintaan beliau tadi dengar bahwa di Makassar sana waktu masih kecil dengar musik orang bermain barongsai memberikan semangat ya Pak ya, memberikan. Saya juga kita ada satu LDP namanya Lion Dance Performance. Ini apa? Ini adalah organisasi dunia. Saya ditunjuk sebagai kembali lagi country chairman. Wow. Dan kemudian ini apa international chairman itu masa jabatannya cuma 1 tahun. Oke. Nah, tahun ini sudah ditentukan dari China, dari China. Jadi setelah ini mereka sudah bilang Indonesia siap next. Nah, ini saya mengharapkan ketum kita Pak Edi Kusuma ya siap-siap menjemput nanti tahun 2024 kita akan Indonesia diharapkan menjadi international chairman. Wow. Terus jadi tuan rumah dong Pak untuk membuat pertandingan Lions Dance itu. Itu LDP tidak ada kaitan dengan kegiatan offline. Iya, tidak Nggak ada ya? Tidak ada. Jika offline bisa aja kita adakan pertandingan dunia bisa dan saya berkali-kali tidak bosan-bosannya kalau ikut serta dalam pertandingan yang kaliber.
Pak Haris, terakhir nih, saya pengen Bapak mungkin berikan Closing statement ya mungkin ya. closing statement Iya. kepada semua pemirsa Eljon TV tentang apa ajakan Quang Lien untuk semua masyarakat Tionghoa di Indonesia. Halo sahabat Eljon. Terima kasih telah ikut serta mendengarkan bincang-bincang kita dengan Pak Joni, dengan si cantik Josie ini. Saya mengharapkan bahwa Quang Lien ini adalah inklusif. Memang kita memikirkan untuk anggota kita. Tapi kalau bagi teman-teman bukan orang Guangdong, silakan kalau ada peluang-peluang atau pemikiran-pemikiran positif apapun demi kepentingan kemajuan bangsa dan negara Indonesia ini, marilah kita sama-sama bergandengan tangan supaya kita wujudkan Indonesia yang lebih baik. Wih, keren. Nah, baiklah sahabat Eljon. Nah, sekarang kita sudah memasuki sesi penutupan nih bersama Pak Haris Chandra. Kita berbincang dengan menarik sekali ya informasinya, luar biasa. Semoga informasi ini bisa memberi banyak manfaat dan impact yang bagus untuk sahabat Eljon dimanapun Anda berada. Tetap saksikan terus community update berikutnya ya. Nah, saya Josie Lim, Miss Chinese Indonesia Culture 2022 dan Bapak Martinus Joni Sugiarto pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di community update berikutnya. Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya, see you!